Halo, Assalamualaikum anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Putri. Nah, di kesempatan kali ini kita akan belajar tematik tema 3 subtema 1 mata pelajaran Bahasa Indonesia. Materi yang akan kita pelajari mengenai wawancara. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya anak-anak. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Berdoa, dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin ya robbal alamin. Berdoa selesai. Simak terus ya anak-anak, jangan sampai di skip. Anak-anak, sebelum kita belajar apa itu wawancara, yuk kita perhatikan dulu penggalan percakapan antara Doni dan Pak Bob, si penjaga taman. Simak terus ya anak-anak. Selamat siang. Siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Oh iya, ada apa? Bolehkah saya mewawancarai Bapak mengenai kebersihan lingkungan di taman ini? Oh iya, boleh, silakan. Terima kasih. Saya langsung saja dengan pertanyaan pertama ya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang kebersihan di taman ini? Tamannya sudah bersih, hanya ada beberapa bagian yang masih kotor. Menurut Bapak, seberapa penting menjaga kebersihan lingkungan Pak? Penting sekali karena kebersihan dapat mempengaruhi kesehatan. Siapa saja yang berperan dalam menjaga kebersihan taman? Semua warga masyarakat, Nak. Bagaimana cara menyadarkan semua warga masyarakat akan pentingnya kebersihan Pak? Dengan mengadakan berbagai kegiatan kebersihan. Nah anak-anak, percakapan antara Doni dan Pak Bob disebut wawancara. Doni mewawancarai Pak Bob karena dia ingin tahu tentang kebersihan taman. Nah, sangat tepat sekali memilih Pak Bob sebagai narasumbernya, karena Pak Bob adalah penjaga taman. Apa sih wawancara itu? Nah, wawancara itu adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk memperoleh informasi tentang suatu hal atau sebuah peristiwa. Saat melakukan wawancara, ada dua orang yang berperan sebagai pewawancara dan narasumber. Pewawancara adalah orang yang mewawancarai, sedangkan narasumber adalah orang yang diwawancarai. Dalam menentukan narasumber, kita harus mencari orang yang ahli di dalam bidang tertentu sesuai dengan topik yang ingin kita tanyakan. Sedangkan orang yang mencatat hasil dari wawancara disebut notulen. Adapun beberapa tahap yang harus kita siapkan sebelum melakukan wawancara. Yuk simak terus ya anak-anak. Tahap persiapan dalam sebuah wawancara yang pertama adalah menentukan topik, maksud, dan tujuan wawancara. Selanjutnya, kita dapat menentukan informasi yang akan dikumpulkan atau didata berdasarkan topik. Yang ketiga, kita dapat menentukan dan menghubungi narasumber. Yang keempat, kita dapat menyusun daftar pertanyaan menggunakan berbagai kata tanya. Masih ingat kan anak-anak apa itu kosakata baku dan kalimat efektif? Nah, kosakata baku dan kalimat efektif adalah yang sesuai dengan Kamus Ejaan Bahasa Indonesia atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Anak-anak, pertanyaan dalam wawancara yang diajukan bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Pertanyaan yang dibuat harus memperhatikan penggunaan kosakata baku dan kalimat efektif agar mudah dipahami. Saat membuat pertanyaan untuk wawancara, kita dapat menggunakan berbagai kata tanya. Berikut adalah berbagai kata tanya yang bisa kita gunakan untuk membuat pertanyaan dalam wawancara. Setiap kata tanya memiliki fungsinya masing-masing. Apa untuk menanyakan sesuatu yang terkait keadaan maupun perbuatan. Siapa untuk menanyakan mengenai pelaku suatu kejadian. Kapan untuk menanyakan waktu berlangsungnya suatu kejadian. Di, ke, dari mana untuk menanyakan tempat atau lokasi kejadian. Mengapa untuk menanyakan alasan atau penyebab suatu peristiwa. Bagaimana untuk menanyakan proses atau cara. Berapa untuk menanyakan jumlah, banyak, atau satuan. Saat membuat pertanyaan dalam wawancara, kita harus memperhatikan beberapa ciri agar pertanyaan tersebut dapat dinilai baik. Yang pertama, pertanyaan kita harus sesuai dengan topik wawancara. Yang kedua, jawabannya bukan iya dan tidak. Yang ketiga, pertanyaan kita bisa menggali lebih banyak informasi. Yang keempat, pertanyaan harus diawali dengan kata tanya. Yang kelima, pertanyaan fokus dan tepat sasaran.
Selanjutnya, bahasa yang kita gunakan harus benar dan sopan. Selanjutnya, antar pertanyaan berkesinambungan atau berhubungan. Anak-anak, tahap pelaksanaan wawancara dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama sebelum melakukan wawancara, yang kedua ketika kita melakukan wawancara, dan yang ketiga adalah sesudah melakukan wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, kita harus membuat janji dan minta ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Yang kedua, kita harus menunjukkan kesan yang baik. Yang ketiga, berpakaian, berbicara, dan bersikap yang sopan. Yang keempat, kita harus menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan topik. Yang kelima, pertanyaan yang baik mengandung adik simbah atau berbagai kata tanya, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang keenam, kita harus berlatih sebelum melakukan wawancara. Ketika sedang melakukan wawancara, ada sangat banyak sekali anak-anak yang harus kita perhatikan. Yang pertama, kita harus memperkenalkan diri dulu. Yang kedua, kita harus menyampaikan tujuan dari wawancara kita. Yang ketiga, mulai wawancara dengan pertanyaan ringan. Selanjutnya, jika suasana sudah mulai santai, berikan pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Selanjutnya, sebutkan nama narasumber secara lengkap. Selanjutnya, bawa buku catatan, alat tulis, dan alat perekam saat wawancara. Mendengarkan pendapat dan informasi dari narasumber sangatlah penting. Hindari menyela agar keterangan tidak terputus. Hindari meminta pengulangan jawaban pada narasumber. Gunakan pertanyaan yang jelas. Hindari pertanyaan yang menyinggung dan menyudutkan narasumber. Dan yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah kita harus mampu mengambil kesimpulan dan tidak semua jawaban harus dicatat. Cukup pokok-pokoknya saja. Adapun beberapa hal yang harus kita perhatikan setelah melakukan wawancara. Yang pertama, kita dapat melakukan mohon diri, undur diri kepada narasumber. Yang kedua, kita dapat mengucapkan terima kasih atas ketersediaan narasumber untuk diwawancarai. Dan yang terakhir, kita dapat menyampaikan permohonan maaf jika selama wawancara ada hal yang kurang berkenan pada narasumber. Alhamdulillah, sudah selesai penjelasan Ibu mengenai wawancara. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan mudah untuk anak-anak pahami. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap di rumah aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa dukung channel saya dengan klik tombol subscribe, like, comment, and share. Siapa tahu video saya bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain. Terima kasih.